Selanjutnya kita simak bersama posisi dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Di mana berdasarkan data dari RTI, IHSG terpantau terkoreksi 0,28%. Indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah dan ditutup pada perdagangan sesi pertama di 7.222.038. Sempat menguat di awal sesi, dibuka di 7.257.863 dan bahkan menyentuh level tertinggi di 7.276.420. Namun berangsur-angsur IHSG mengalami penurunan hingga penutupan perdagangan di sesi pertama. Bahkan level terendah di 7.218.464 di sesi awal hari ini. Adapun nilai investasi atau nilai transaksi yang dibukukan oleh investor dan juga pelaku pasar mencapai 7,8 triliun rupiah. 252 saham yang melemah menjadi motor utama dari bergeraknya IHSG di zona merah. Adapun 271 saham masih mampu mencatatkan pergerakan positif, sementara 170 saham lainnya mengalami pergerakan yang stagnan. Pelemahan dari indeks harga saham gabungan berbalik arah dari penutupan indeks pada Jumat lalu yang ditutup menguat 0,15% ke level 7.242.656. Dan secara year to date, indeks harga saham gabungan masih mencatatkan kinerja positif naik 9,73%. Meskipun dalam satu pekan terakhir indeks melemah 0,14%. Adapun dari bursa Asia lainnya terpantau Nikkei menguat 1,02%, Straits Times naik 0,22%. Lantas bagaimana dengan pergerakan sejumlah saham yang masuk dalam kategori top gainers, top losers, serta pergerakan sektoral? Kita ke top gainers pada sesi satu hari ini. Di mana top gainers diisi oleh sejumlah saham, di antaranya Merdeka Copper Gold naik 6,6% ke level Rp4.200 per saham. Vale Indonesia atau Inco naik 3,64% ke level Rp6.400. Antam menguat 0,51% ke level Rp1.985, sementara Elsa menguat signifikan 11,95% ke level Rp356 per saham. Dan saham-saham apa saja yang masih menjadi motor utama dari pelemahan indeks? Di antaranya ada Bumi yang turun 0,52% ke level Rp191. Bank Rakyat Indonesia mewakili saham perbankan terkoreksi 0,87% ke level 4.570. Telkom turun 1,3% ke level 4.540 dan ada saham Friend yang berakhir di level 87 atau turun 6,45%. Sementara itu sektor kesehatan jika kita lihat pada sesi satu hari ini menguat 0,92%, diikuti sektor properti naik 0,63%, transportasi dan logistik minus 0,77%, infrastruktur melemah 0,61%.